Kisah seorang janda 40 tahun yang akhirnya menikahi seorang perjaka berusia 22 tahun. Tak disangka, lelaki itu ternyata muridnya sendiri saat masih sekolah dulu. Malam pertama pun berubah mengejutkan ketika sang suami muda meminta hal aneh yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hujan turun rintik-rintik sore itu. Seorang wanita berusia 40 tahun bernama Ratna baru saja keluar dari toko sembako di pasar desa. Hidupnya yang sepi sebagai janda membuatnya terbiasa menjalani hari-hari sendiri. Namun, sore itu terasa berbeda. Saat ia hendak pulang, seorang pemuda tinggi dengan wajah bersih dan tatapan hangat menawarinya payung. "Bu Ratna? Bu Ratna?" Suara itu terdengar ragu, namun penuh keyakinan. Ratna menoleh, menatap lekat wajah pemuda itu. Ada sesuatu yang familiar disorot matanya. Pemuda itu tersenyum, lalu berkata pelan, "Saya Ardi, Bu, murid ibu dulu di sekolah." Hati Ratna bergetar, ingatannya melayang pada sosok anak laki-laki kurus yang sering duduk di bangku belakang. Rajin, tapi pendiam. Kini, anak itu sudah menjelma menjadi lelaki dewasa berusia 22 tahun, berwibawa dan penuh percaya diri. Ratna sempat kikuk. "Astaga, Ardi, kamu sudah sebesar ini?" Ardi hanya tertawa kecil. "Sudah lama sekali, ya, Bu. Saya hampir tak percaya bisa bertemu ibu lagi." Sore itu, langkah mereka beriringan di bawah satu payung. Tanpa disadari, pertemuan sederhana itu menjadi awal kisah besar yang akan mengubah hidup keduanya. Sejak pertemuan di pasar, Ardi sering datang berkunjung ke rumah Ratna. Awalnya, hanya sekadar silaturahmi, menanyakan kabar, dan membantu pekerjaan ringan di rumah. Namun, perlahan perhatian kecil itu membuat hati Ratna luluh. "Bu, biar saya yang angkat galon airnya. Jangan ibu sendiri," kata Ardi suatu sore sambil tersenyum. Ratna hanya mengangguk. Tapi dalam hati ada rasa hangat yang sulit ia jelaskan. Hari demi hari, Ardi mulai menunjukkan rasa peduli yang lebih dalam. Ia sering membawa makanan, menanyakan kesehatan, bahkan menemani Ratna saat merasa kesepian. Meski usia mereka terpaut jauh, Ardi tak pernah terlihat canggung. Justru Ratna yang sering merasa kikuk, mengingat dulu ia adalah gurunya. Namun, yang membuat Ratna semakin bimbang adalah sorot mata Ardi. Ada ketulusan di sana, bukan sekadar hormat seorang murid pada guru, tapi sesuatu yang lebih dalam. Cinta yang ia tahan selama bertahun-tahun. "Bu Ratna." Suara Ardi bergetar suatu malam ketika mereka duduk di teras rumah. "Dulu, waktu sekolah, saya sebenarnya sudah mengagumi ibu, tapi saya hanya anak kecil yang tak berani berkata apa-apa." Ratna terdiam. Jantungnya berdegup cepat. Ia tak pernah menyangka bahwa perhatian yang ia anggap biasa ternyata meninggalkan jejak mendalam dalam hati seorang muridnya. Kini, murid itu telah menjadi pria dewasa yang berani mengungkapkan isi hatinya. Malam itu, Ratna tahu perasaan yang ia coba tolak perlahan mulai tumbuh. Cinta yang tak terduga itu menyelinap masuk ke dalam hatinya. Hari-hari Ratna terasa berbeda sejak Ardi sering datang. Senyum pemuda itu seakan mampu mengusir sepi yang selama ini menemaninya. Namun, Ratna juga sadar hubungan mereka bukan hal biasanya seorang janda 40 tahun. Sementara Ardi baru berusia 22 tahun. Suatu sore, Ratna sedang menyiram bunga di halaman rumah ketika Ardi datang dengan wajah serius. Ia membawa sebuah kotak kecil di tangannya. "Bu Ratna. Bu Ratna." Atau harus saya panggil dengan cara lain sekarang?" tanya Ardi dengan nada gugup. Ratna tertawa kecil. "Kamu ini ada-ada saja. Sudah, duduk dulu. Ibu bikinkan teh." Namun, Ardi menahan tangannya. Ia menatap Ratna lekat-lekat, lalu perlahan membuka kotak kecil itu. Di dalamnya, sebuah cincin sederhana berkilau terkena cahaya senja. "Bu, saya tidak mau hanya sekadar menjadi tamu di rumah ini. Saya ingin menjadi bagian dari hidup ibu. Saya ingin
menikahi ibu. Ratna terperanjat, tangannya gemetar, air matanya hampir jatuh. Ia tak pernah membayangkan muridnya dulu akan berdiri tegak di hadapannya. Kini melamarnya dengan begitu tulus. Ardi, kamu sadar apa yang kamu katakan? Usia kita, orang-orang pasti mencibir. Suara Ratna bergetar. Ardi tersenyum, mantap. Biarlah orang berkata apa saja. Yang saya tahu, saya mencintai ibu sejak lama. Dan kini, saya ingin memperjuangkannya. Keheningan menyelimuti halaman itu. Ratna hanya bisa menunduk. Hatinya dipenuhi rasa haru sekaligus ragu. Namun, satu hal yang ia rasakan, jelas ketulusan Ardi tak bisa ia abaikan. Lamaran itu benar-benar mengejutkan, tapi juga menyentuh hati Ratna yang sudah lama merindukan cinta. Kabar tentang lamaran Ardi cepat menyebar. Desa kecil tempat Ratna tinggal mendadak heboh. Warga berbisik-bisik, sebagian terkejut, sebagian lagi mencibir. Masak murid menikahi gurunya sendiri, bisik seorang ibu di warung. Apalagi bedanya 18 tahun. Itu janda sama anak bujang. Sambung yang lain sambil tertawa sinis. Namun, semua gunjingan itu tidak mampu menggoyahkan tekad Ardi dengan wajah tenang dan hati mantap. Ia mengurus semua persiapan pernikahan. Ratna sempat merasa malu dan ragu, tapi setiap kali ia melihat sorot mata Ardi, keberaniannya kembali tumbuh. Hari itu pun tiba. Di balai desa sederhana, kursi-kursi terisi penuh. Banyak warga yang datang bukan sekadar memberi doa restu, tapi juga karena rasa penasaran. Ratna tampil anggun dengan kebaya putih sederhana, sementara Ardi gagah mengenakan jas hitam. Ketika penghulu mengucapkan ijab kabul, suara Ardi lantang dan jelas. Saya terima nikahnya Ratna binti Suyatno dengan mas kawin seperangkat alat salat, dibayar tunai. Hening sejenak, lalu gema, sah, terdengar serempak dari para saksi. Ratna menunduk, air matanya menetes. Ia masih tak percaya. Murid yang dulu ia lihat sebagai bocah pendiam, kini menjadi suami sahnya. Sementara di antara tamu undangan, bisik-bisik terus bergaung. Ada yang tak percaya, ada yang iri, ada pula yang mendoakan diam-diam. Pernikahan itu menjadi cerita besar di desa. Sebuah pernikahan yang menghebohkan, bukan hanya karena perbedaan usia, tapi juga karena ikatan lama antara guru dan murid yang kini berlanjut ke pelaminan. Malam setelah pesta pernikahan usai, Ratna duduk di ruang tamu dengan perasaan campur aduk. Rumahnya yang dulu sunyi, kini penuh bunga ucapan dan bingkisan. Tapi hatinya masih bergetar, memikirkan bagaimana hidupnya kini berubah. Ardi masuk sambil membawa 2 cangkir teh hangat. Ibu, sekarang aku harus panggil apa ya? Katanya sambil tersenyum menggoda. Ratna tersipu. Panggil saja, seperti biasanya. Yang penting jangan lagi sebut ibu di depan orang. Jawabnya setengah bercanda. Mereka pun tertawa. Tetapi setelah itu, Ardi menunduk serius. Ada sesuatu yang ingin aku ceritakan. Sesuatu yang selama ini aku simpan sejak masih sekolah. Ratna terdiam. Sorot mata Ardi begitu dalam, membuatnya sedikit gugup. Aku dulu murid yang sering duduk di bangku belakang. Bukan karena malas, tapi karena aku ingin bisa memperhatikanmu tanpa terlihat. Setiap kali ibu menulis di papan, aku selalu terpesona. Saat ibu tersenyum, rasanya dunia jadi tenang. Sejak saat itu, aku berjanji suatu hari, aku akan berdiri di sampingmu. Bukan lagi sebagai murid, tapi sebagai lelaki. Ratna tertegun. Ia tak pernah menyadari betapa dalamnya perasaan Ardi sejak dulu. Kenangan masa lalu bermunculan di kepalanya. Seorang anak laki-laki kurus, selalu sopan, sering membantu menghapus papan tulis. Kini, anak itu mengaku sudah lama menaruh hati padanya. Air mata Ratna mengalir tanpa ia sadari. Kenapa kamu tidak pernah bilang, Di? Tanyanya pelan. Ardi menggenggam tangannya dengan hangat. Karena dulu, aku hanya bocah. Tapi sekarang, aku sudah dewasa. Dan aku ingin menepati janji pada diriku sendiri. Rahasia yang selama ini tersembunyi, akhirnya terungkap. Ratna merasa haru, sekaligus takut sebab ia tahu perjalanan mereka baru saja dimulai. Malam itu akhirnya tiba. Setelah tamu-tamu pulang dan rumah menjadi sepi, hanya suara jangkrik yang menemani. Ratna duduk di kamar pengantin.
Jantungnya berdebar tak karuan. Rasa canggung menyelimuti, sebab ini pertama kalinya ia menjalani malam bersama lelaki yang jauh lebih muda, bahkan muridnya sendiri di masa lalu. Ardi masuk perlahan, membawa senyum yang membuat Ratna semakin gugup. "Ibu, istriku," katanya pelan sambil menutup pintu. Ratna menunduk, wajahnya memerah. Awalnya, suasana hening. Ratna menunggu dengan harap-harap cemas. Tapi kemudian, Ardi justru berkata sesuatu yang membuatnya terkejut. "Ada sesuatu yang aku inginkan darimu malam ini, tapi mungkin terdengar aneh." Ratna menatap bingung. "Apa maksudmu, Ardi?" Dengan suara mantap namun lembut, Ardi mengungkapkan permintaannya. Ia tidak meminta hal-hal yang biasa dilakukan pengantin baru, melainkan hal yang berbeda. Sesuatu yang selama ini ia bayangkan sejak masih duduk di bangku sekolah. Ratna terdiam. Wajahnya merah padam antara malu, heran, dan takut. Ia tidak menyangka bahwa malam pertama yang seharusnya penuh romantika akan berubah menjadi pengalaman mengejutkan. "Ardi, permintaanmu itu sungguh tak biasa," katanya lirih, hampir berbisik. Ardi menatapnya dengan penuh kesungguhan. "Aku hanya ingin kau tahu, cintaku padamu begitu dalam, sampai aku ingin merasakan sesuatu yang tidak pernah aku dapatkan dari siapapun, hanya darimu, Bu, istriku." Ratna menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang. Malam itu, ia dihadapkan pada pilihan sulit. Menuruti permintaan aneh suaminya, atau menolaknya dengan risiko melukai hati pria yang begitu ia cintai. Ratna duduk terpaku di tepi ranjang. Wajahnya memerah, menahan rasa canggung. Permintaan Ardi benar-benar tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia mencoba tersenyum, tapi hatinya berkecamuk. "Ardi, kamu tahu kan, Ibu, aku bukan wanita muda lagi. Aku takut tak bisa memenuhi keinginanmu," ucap Ratna lirih. Ardi mendekat, menggenggam tangannya. "Aku tidak peduli soal usia atau apa kata orang. Aku hanya ingin kita jujur dengan hati kita. Malam ini, aku ingin kita saling membuka diri sepenuhnya. Biarkan aku merasakanmu dengan cara yang hanya kita berdua pahami." Ratna menunduk, air matanya menetes. Ada rasa haru karena begitu dihargai, tapi juga rasa takut karena permintaan Ardi begitu asing baginya. Dalam pikirannya muncul berbagai pertanyaan. Apa aku sanggup? Apakah ini wajar? Bagaimana kalau aku mengecewakannya? Namun, di balik kebingungan itu, ada juga rasa penasaran yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. "Ardi, aku bingung. Aku senang kau begitu mencintaiku. Tapi, aku juga takut. Aku merasa terlalu tua untuk semua ini," kata Ratna akhirnya. Ardi tersenyum lembut, menyeka air mata di pipinya. "Justru karena usiamu, aku ingin menjagamu dengan cara yang berbeda. Jangan anggap ini beban, tapi anggaplah ini caraku menunjukkan betapa besar cintaku padamu." Ratna menarik napas panjang. Malam itu, ia merasa hatinya seperti diombang-ambing. Antara ragu, takut, tapi juga bahagia dan dihargai. Semua perasaan bercampur menjadi satu membuat malam pertama mereka bukan sekadar awal, tapi juga ujian bagi cinta yang baru terjalin. Malam semakin larut. Ratna masih menatap kosong ke arah jendela, sementara Ardi duduk di sampingnya dengan wajah penuh kesungguhan. "Aku tahu, permintaanku tadi membuatmu kaget," ucap Ardi pelan. "Tapi izinkan aku menjelaskan, agar kau mengerti." Ratna menoleh, matanya masih basah. "Kenapa, Ardi? Kenapa kau meminta hal seperti itu? Apa tidak cukup jika kita jalani saja seperti pasangan lain pada umumnya?" Ardi menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. "Dulu, saat aku masih jadi muridmu, aku sering merasa berbeda dari teman-teman lain. Mereka semua sibuk dengan dunia anak-anak. Tapi aku diam-diam menaruh perasaan pada guruku sendiri. Setiap kali melihatmu, aku membayangkan bagaimana rasanya dekat denganmu, melindungimu, bahkan membahagiakanmu dengan caraku." Ratna terdiam. Kata-kata itu menyentuh hatinya lebih dalam daripada yang ia kira. Ardi melanjutkan dengan suara bergetar. "Aku tahu, itu terdengar aneh, tapi sejak dulu, aku merasa hanya kamu yang mampu membuatku merasa berarti. Malam ini, aku hanya ingin kau tahu aku ingin memberi sesuatu yang berbeda dariku. Bukan sekadar jadi suami muda. Aku ingin kau merasakan cinta dari sisi yang tak pernah kau bayangkan sebelumnya." Air mata Ratna akhirnya jatuh.
Bukan lagi karena bingung, melainkan karena haru. Ia baru sadar, permintaan aneh Ardi bukanlah karena keinginan kosong, melainkan wujud dari cintanya yang sudah dipendam sejak lama. Ratna menggenggam tangan Ardi erat. Kalau begitu, ajari aku untuk mengerti. Jangan biarkan aku merasa asing darimu. Ardi tersenyum lega. Malam itu, kejujuran akhirnya terungkap. Mereka bukan hanya pasangan baru, tapi juga dua hati yang berani membuka sisi paling dalam dari diri masing-masing. Sejak malam itu, hubungan Ratna dan Ardi tidak lagi sama. Ada kedekatan baru yang tumbuh di antara mereka, bukan sekadar ikatan pernikahan, tapi juga kejujuran hati yang membuat keduanya lebih saling memahami. Ratna mulai belajar melepaskan rasa canggung dan ketakutannya. Setiap kali ia ragu, Ardi selalu menenangkan dengan senyuman tulus dan sikap penuh sabar. Ia tidak lagi melihat Ardi sebagai mantan muridnya, melainkan sebagai seorang pria dewasa yang benar-benar mencintai dirinya. Hari-hari mereka dipenuhi kebersamaan sederhana. Ardi membantu Ratna berkebun, berbelanja ke pasar, bahkan menemani ketika Ratna sedang sakit kepala. Sementara Ratna, meski usianya jauh lebih tua, merasa kembali muda karena tawa Ardi yang selalu hadir di sisinya. Desa masih ramai dengan bisik-bisik dan cibiran. Namun, Ratna tak lagi peduli. Ia menemukan ketenangan setiap kali menatap mata Ardi. Justru gunjingan itu membuat mereka semakin kompak. Seakan dunia hanya milik berdua. Terima kasih sudah memilihku, meski aku ini janda tua, kata Ratna suatu sore sambil menatap langit senja. Ardi menggenggam tangannya erat. Tidak ada tua atau muda dalam cinta. Yang ada hanya hati yang saling menemukan. Ratna tersenyum. Air matanya jatuh kali ini bukan karena ragu, tapi karena bahagia. Ia sadar, apapun yang orang katakan, takdir telah mempertemukannya dengan cinta sejatinya. Dan sejak itu, cinta mereka semakin erat, tumbuh melampaui perbedaan usia, masa lalu, bahkan bisikan dunia luar.